Saudara-saudari terkasih, seorang teolog terkemuka sedang berceramah dalam suatu forum bagi ratusan orang. Teolog itu adalah orang yang mempelajari teologi. Teologi adalah theos dan logos atau ilmu tentang Allah. Teolog ini berbicara dengan panjang lebar, kira-kira durasinya berjam-jam lamanya, tentang kodrat ilahi. Saudara-saudari, Allah itu Tritunggal, tiga tapi satu, satu tapi tiga. Dia juga menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dan juga cara kerja Allah menciptakan dunia, tujuan Allah, hati Allah, dan lain sebagainya. Begitu luas cakupan pembahasan dari sang teolog ini. Lalu di akhir forum atau acara tersebut, sang teolog bertanya kepada para audiens atau hadirin, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, silakan angkat tangan, memberikan kesaksian. Bagian manakah dari ceramah saya, dari pengajaran saya, yang paling menyentuh hati Bapak Ibu? Silakan, jangan rebutan, katanya. Boro-boro rebutan, tidak seorang pun tunjuk jari, saudara-saudari. Jadi semuanya bengong, kosong, melompong, pelanga pelongo. Kemudian si teolog ini kembali mengulangi, silakan, siapa yang mau memberi kesaksian, bagian manakah atau poin penting manakah yang kira-kira paling menginspirasi? Akhirnya karena tidak ada yang tunjuk jari, tidak ada yang berbicara, ada seorang bapak-bapak memberanikan diri, tunjuk jari. Lalu dia berkata, Pak, saya mohon maaf tidak mengerti sama sekali apa yang Bapak katakan. Tapi kalau Bapak bilang mana yang paling mengesankan, saya sangat merasa terkesan dengan apa yang Bapak sampaikan. Saya terkesan karena Bapak kok bisa ngomong berjam-jam tanpa istirahat, katanya. Tapi isinya sendiri, substansinya sendiri tidak bisa dipahami, saudara-saudari. Dan saya berdoa supaya saya tidak menjadi imam yang seperti itu, ya. Khotbah lancar, tapi ternyata umatnya tidak mengerti saya bicara apa. Saudara-saudari terkasih, seringkali kita itu pandai bicara tentang Allah. Kenapa pandai bicara tentang Allah? Karena kebetulan kita memang tahu banyak tentang Allah. Tetapi bicara tentang Allah beda sekali dengan mengalami Allah. Jika kita mengalami Tuhan, bukan sekedar bicara tentang Tuhan atau tahu tentang Tuhan, maka apa yang kita sampaikan itu akan berdaya sentuh. Kenapa orang-orang tidak mengerti apa yang disampaikan oleh teolog dalam cerita tadi? Karena mungkin dia tidak sampai pada pengalaman pribadi akan Allah. Orang yang mengalami Allah, orang yang punya pengalaman ilahi akan Tuhan, akan dapat men-sharingkan atau memberi kesaksian atau pengajaran dari pengalaman kedekatannya kepada Tuhan, sehingga orang yang mendengarkannya pun dapat merasakan kedekatan dengan Tuhan itu. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita juga hanya terus berusaha untuk memahami Tuhan daripada mencintai Tuhan? Bukankah iman itu datang pertama-tama dengan usaha kita untuk mencintai Tuhan? Kalau kita berusaha untuk memahami Tuhan, maka kita tidak akan sampai kepada iman, karena sampai selamanya kita tidak akan pernah paham sepenuhnya tentang Tuhan. Saudara-saudari, kira-kira inilah nuansa yang mau digambarkan dalam Injil hari ini dari Markus 12. Yesus menegaskan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang memenjarakan Allah dengan konsep teologi atau pikiran mereka belaka. Mereka itu tidak sampai kepada pengalaman pribadi atau personal akan Allah, akan Yesus. Sehingga kendati pun mereka ada di dekat Yesus, mereka tidak sadar bahwa Yesus itu adalah Mesias, adalah putra Allah. Mereka berpikir secara sangat manusiawi, secara historis. Bukankah Yesus ini adalah keturunan Daud? Berarti dia ini adalah anak Daud yang datang ke dunia untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Daud. Hanya itu saja yang mereka lihat. Karena mereka hanya tahu tentang Allah setengah-setengah, sedikit-sedikit, tidak sampai mendalam. Maka Yesus berkata kepada mereka dengan mengutip kitab Mazmur, bagaimana mungkin kalian mengatakan bahwa aku sekedar anak Daud? Sebab di dalam kitab Mazmur, Daud sendiri mengatakan bahwa aku menyembah Mesias.
Jadi Mesias, diriku ini adalah Tuhan yang disembah oleh Daud, bukan sekedar keturunan Daud yang mau memulihkan kerajaannya. Yang ingin aku pulihkan dengan kedatanganku, tegas Yesus, adalah kerajaan Allah, bukan kerajaan Daud. Saudara-saudari terkasih, seringkali kita tidak bisa sampai pada pengenalan akan Allah. Bagaimana kita mau mengalami Allah kalau kita saja tidak mengenali Allah, yang seringkali sebetulnya sudah ada dan selalu ada bersama-sama dengan kita di sekitar kita. Kita memenjarakan Tuhan dengan pikiran kita yang sempit, dengan logika manusiawi kita, atau kita membatasi Dia dengan silsilah manusiawi seperti ahli-ahli Taurat ini. Hari ini kita memperingati bersama dengan Gereja Katolik Semesta Santo Bonifasius, seorang uskup dan martir. Ada suatu kisah legendaris dari hidup Bonifasius ini, di mana dia dengan gagah berani mengambil sebuah kapak untuk menebang pohon ek, yang menurut kepercayaan masyarakat di mana dia berkarya sebagai imam adalah tempat persemayaman dewa petir. Pasti yang muda-muda pernah nonton Thor ya. Jadi masyarakat di sana itu percaya bahwa pohon ek tua ini, pohon ek raksasa, adalah tempat Thor bersemayam. Untuk membuat logika mereka ini menjadi lurus, menjadi logis, menjadi betul, maka Bonifasius dengan berani mengambil kapak lalu menebang pohon tersebut. Maka masyarakat pun ketakutan, waduh jangan-jangan nanti kita semua kena petir. Yang duluan kena petir, mati, gosong, hangus adalah si Bonifasius. Tapi ternyata sampai pohonnya tumbang, tidak terjadi hukuman petir tersebut. Dan Bonifasius memberi kesaksian kepada orang-orang kafir ini yang percaya kepada dewa-dewi itu, bahwa Allahnya Bonifasius, yakni Allah Bapa dan juga putranya Yesus Kristus jauh lebih perkasa daripada dewa-dewi sembahan mereka, daripada berhala-berhala yang mereka percayai. Bonifasius berani melakukan tindakan-tindakan yang seperti ini karena dia telah sampai pada pengalaman bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah yang Maha Kuasa dan hidup sampai sekarang. Keberanian itu muncul karena imannya, karena pengalamannya, bukan sekedar karena pengetahuannya. Dan pengetahuan serta pengalaman yang sama, dia adalah seorang teolog juga yang terkemuka, itu membuat dia berani menjalani hidup secara konsisten. Dan seringkali orang yang konsisten membela kebenaran di mana-mana, termasuk di Konoha ini, selalu rentan menghadapi kematian. Akhirnya Santo Bonifasius pun meninggal sebagai martir karena konsisten membela kebenaran sebagai seorang Katolik. Semoga kita dengan teladan dari Santo Bonifasius dan berkat perantaraan doa-doanya juga berani menebang pohon-pohon berhala dalam kehidupan kita. Semoga kita sampai pada pengalaman sejati akan Allah, bukan hanya sampai pada pemahaman akan Allah. Tuhan memberkati. Amin.